membantah menyuarakan perjuangan kemerdekaan Palestina dan mereka menolak kedatangan timnas Israel itu hal biasa, wajar kan, memang selama ini PKS memperjuangkannya begitu. Namun menjadi tanda tanya besar kenapa PDI Perjuangan sekarang berani melawan kebijakan pemerintah pusat. Padahal PDI Perjuangan penyokong utama pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Narasi dari politisi PDI Perjuangan termasuk Ganjar Pranowo menolak timnas Israel ini hampir sama. Ya, ini narasinya untuk meneguhkan komitmen Presiden pertama RI Bung Karno dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pertanyaannya, kenapa penolakan ini muncul baru saat ini? Indonesia dinobatkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu pada Oktober 2019 dan Israel lolos dalam babak penyisihan untuk ikut berlaga di Piala Dunia U20 sejak Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Ganjar Pranowo adalah sosok calon presiden yang dipastikan akan memenangkan Pilpres 2024. Dengan elektabilitasnya yang terus menanjak, sementara elektabilitas Anies dan Prabowo terus menurun, jelas merupakan sebuah ancaman bagi lawan-lawan politiknya, dan dipastikan akan ditempuh berbagai macam cara untuk menghancurkan kredibilitas dari Ganjar Pranowo. Begitu pula dengan PDIP. PDIP yang notabene adalah partai pendukung Jokowi juga sudah dipastikan akan memenangkan pemilu di 2024. Jadi lawan-lawan politik PDIP sudah dipastikan pula akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan kredibilitas dari PDIP. Berkali-kali dilakukan cara-cara untuk menghancurkan kredibilitas dari Ganjar Pranowo dan PDIP, tetapi gagal maning bro. Saat ini terjadi sebuah kasus yang sangat besar, bahkan sangat sensitif, yaitu kedatangan timnas Israel yang akan bertanding di Piala Dunia U20, di mana Indonesia adalah tuan rumahnya. Dulu Soekarno pernah menolak kedatangan timnas Israel ke Jakarta pada event Olimpiade Internasional karena dianggap bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan Israel oleh Soekarno sudah dianggap penjajah. Makanya ketika itu Soekarno menolak. Nah, kasus ini sangat berat, bro. Kenapa sangat berat? Ya, di satu sisi rakyat Indonesia itu banyak yang cinta bola, terlepas dari masalah politik. Rakyat Indonesia banyak yang cinta bola. Ya, sekitar 20 atau 30% lah rakyat Indonesia cinta bola, selebihnya tidak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menyelenggarakan event Piala Dunia umur
di Indonesia. Secara sederhana kita bisa menilai ini adalah sebuah kebahagiaan, ini adalah sebuah event besar yang harus didukung, yang harus disupport, dan harus terlaksana di Indonesia karena akan mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Tapi kita lupa, bro. Kita lupa terhadap konstitusi kita. Kita lupa terhadap sejarah Indonesia. Bahkan kita lupa dengan perundang-undangan bahwa pelaksanaan Piala Dunia tersebut, di mana dihadiri oleh Israel, justru bertentangan dengan UUD, nilai histori, dan undang-undang di Indonesia. Indonesia tidak mengadakan hubungan bilateral dengan Israel, otomatis masalah bola pun tidak bisa kita menyelenggarakan atau mempersilahkan Israel untuk datang ke Indonesia melakukan pertandingan bola, tidak bisa. Karena kita tidak punya hubungan bilateral dengan Israel. Secara UUD 1945 seperti itu, secara nilai histori seperti itu, bahkan secara undang-undang pun seperti itu. Kita tidak berhubungan secara resmi dengan Israel karena Israel dianggap penjajah dan bertentangan dengan dasar negara. Apa yang dilakukan Jokowi yang memang ingin memaksakan Piala Dunia ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, bro. Tidak hanya berbahaya bagi Jokowi, tetapi berbahaya bagi partai pendukungnya dan berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Nekatnya Jokowi menjadi tuan rumah banyak diacungi jempol oleh banyak orang, bahkan oleh dunia. Tetapi semua itu justru kalau kita pikirkan dengan matang, dengan digelarnya Piala Dunia umur 20 tahun ini, di mana Israel menjadi salah satu pesertanya, oposisi itu akan dengan mudah melakukan pemakzulan kepada Jokowi karena dianggap melanggar undang-undang dasar, nilai histori, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi Jokowi bunuh diri. Ini akan dimanfaatkan oleh oposisi. Makanya saya kemarin aneh, kenapa PDIP tidak mendukung? Kenapa Ganjar tidak mendukung? Malah sebaliknya. PDIP menolak, Ganjar menolak. Ternyata itu alasan Jokowi melakukan bunuh diri karena dia akan dengan mudah dimakzulkan dikarenakan melanggar UUD 1945, nilai histori dan perundang-undangan, yang mana menggunakan Jokowi adalah target yang memang selama ini direncanakan oleh oposisi, oleh lawan-lawan politik. Bahkan Jokowi juga membahayakan terhadap persatuan Indonesia. Kenapa? Ya karena Jokowi akan dikudeta, negara akan dibuat chaos, terjadi sebuah keributan, kekacauan, nanti ujung-ujungnya perang saudara.
PDIP dan Ganjar Pranowo itu terkesan bunuh diri, ingin menyelamatkan Jokowi dan ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini. Dengan cara membatalkan pelaksanaan Piala Dunia tersebut. Kalau misalkan Jokowi dan Ganjar mendukung Pildun, tumbang Jokowi bro, ribut negara ini, pecah negara ini. Tetapi dengan gagah berani Ganjar Pranowo dan PDIP menolak Pildun dengan resiko dicaci maki dan elektabilitasnya turun, ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa dan harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa kudeta itu memang sudah di depan mata, bahwa perpecahan itu sudah di depan mata. Andaikan Pildun tersebut benar-benar digelar, seram bro. Makanya di sini saya patut acungi jempol buat PDIP dan patut acungi jempol buat Ganjar Pranowo. Semula saya juga marah kepada PDIP, semula saya juga marah kepada Ganjar Pranowo. Tetapi dengan melihat bukti-bukti di lapangan, ternyata ada skenario besar untuk melakukan kudeta Jokowi dan untuk membuat Indonesia seperti Ukraina. Saya cuma bisa ucapkan terima kasih PDIP, terima kasih Pak Ganjar Pranowo. PDIP memang layak untuk menang di Pilpres di pemilu 2024 dan Ganjar Pranowo memang layak untuk jadi Presiden RI. Prabowo tidak bersikap, Anies Baswedan tidak bersikap. Mereka memang bukan orang-orang nasionalis dan tidak pantas jadi capres, tidak pantas jadi pemimpin. Anies dan Prabowo tidak siap dikritik, tetapi Ganjar Pranowo dia siap dikritik dan dia berani ambil sikap dengan mengorbankan elektabilitasnya. Dia tahu akan diserang oleh pendukung setianya, tetapi dia lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara ini daripada hanya sekedar ambisi untuk jadi presiden di Indonesia. Terima kasih Pak Ganjar, Anda layak dipilih di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.